Baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung ke janji siswa ya. Janji siswa. Janji siswa. Satu. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dua. Berbakti kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua dan guru. Tiga. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. 4. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. Rajin belajar dan giat menuntut ilmu. 5. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah maupun di masyarakat. Menjaga ketertiban dan kebersihan di rumah maupun di masyarakat. 6. Bersikap mandiri, santun dan berakhlak mulia. Bersikap mandiri, berakhlak mulia. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah, makasih ya teman-teman. Semoga janji siswanya bisa diterapkan ya, walaupun pasti aja ada yang enggak gitu kalian terapkan. Oke, kita kan mulai pembelajaran jam 8.15 nih. Kita tunggu dulu gurunya sampai jam 8.15 baru kita mulai pembelajaran. Terus Teteh juga mau minta maaf nih buat teman-teman semua yang mau konsul. Jadi tidak ada waktu konsulnya ya kalau untuk masing-masing gitu. Tapi Teteh bakal coba maksimalin kalian bisa konsul. Jadi kalau misalkan ada yang mau konsul, karena Teteh kan tidak mungkin gitu ya melayani satu-satu karena raga Teteh ada satu. Jadi kalian boleh VN. Misalkan kalian VN aja, Assalamualaikum Teh. Teh aku mau konsul. Terus kalian jelasin aja apa yang mau kalian konsulin kayak gitu. Jadi Teteh bisa ngebales secara bareng-bareng, bisa ngerespon kalian secara bareng-bareng dalam satu waktu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang keluh kesah, boleh di VN-in ke Teteh. Dan kalau misalkan urgent banget, nanti di VN dijelasin aja. Yang menurut Teteh nanti urgent banget, pasti sama Teteh bakal ditelepon gitu ya. Oke. Belum ada ya gurunya. Oke, hari ini tuh kita bakal belajar sama Kak Wulan. Kak Wulan itu pembelajaran bahasa Indonesia. Nanti yang belum ngerjain bahasa Indonesia, pretest atau posttest kemarin yang nggak bisa masuk, Jian nggak bisa masuk ya, Jian masih nggak bisa masuk. Iya Teh. Iya, kayak Jian yang nggak bisa masuk, langsung tanya ke Kawulannya. Kawulan, mohon maaf, kemarin posttest pretest yang kemarin saya nggak bisa masuk Teh, gimana ya? Sedangkan gitu nilai posttest dan pretest itu harus ada setiap peserta gitu. Nanti sama Teteh dibantu ya, dibantu tanyain juga ke Kawulannya secara langsung. Kayaknya bentar lagi Kawulan masuk. Adik-adiknya wajib nggak boleh bosan pokoknya. Oke, di sini semuanya gelombang satu kan? Iya, betul. Harus dibakar semangatnya setiap pagi. Iya tes kayaknya gelombang 1. Gelombang 1 semua ya. Kalau ada yang nggak yang gelombang 2? Udah pada sarapan belum nih? UTBK-nya? Nggak ada. Oke, berarti kita gelombang 1 semua. Siapa? Ada? Ayo, nanti kalian. Oke, nggak ada. Berarti kita gelombang 1 semua. Kalian harus wayahnya sekarang belajar yang benar-benar, ini mah benar-benar serius, yang nggak tahu langsung tanyain. Kalau nggak paham, ini aja, kalau misalkan gini nih ada guru tuh kan kadang yang terus aja ngomong gitu ya, gak apa-apa potong aja, maaf Kak gitu, boleh pelan-pelan atau maaf Kak, saya masih nggak ngerti di sini, karena waktu kita sangat mepet gitu dan kalian tuh harus benar-benar tahu ilmu yang disampaikan oleh gurunya, kayak gitu. Jadi jangan
kosong. Jangan kayak kemarin ya malah jadi tidur atau apa. Itu karena kita punya waktunya cuman bentar. Dan Teteh harap kalian gak berhenti untuk berdoa ya. Sholatnya rajinin lagi, ibadahnya, ngajinya, minta sama Allahnya, minta sama restu orang tua gitu, minta ke mama, ke bapak, bilang, minta doanya, biar dimudahin segalanya nanti kalian ke depannya. Teteh juga di sini sama-sama ngedoain kalian, semoga dilancarkan. Semoga kalian lulus 100% di pilihan pertama. Terus kalian dikasih kemudahan gitu. Jadi soal yang kalian terima tuh soal-soal yang kalian tahu jawabannya. Dikasih sehat nanti ketika di sana. Ya. Sering-sering banyak ini ya, sering-sering juga minum vitamin. Soalnya kan sekarang cuacanya juga lagi nggak bagus. Terus kalian juga digeder benar-benar buat belajar. Terus kalian juga kan apa ya, banyak begadang ya. Jadi jaga kesehatannya ya. Oke, ini Siap deh. bulannya belum hadir. Lagi belum masuk. Oh ya, untuk yang sosiologi yang sama Kak Huda, ada nggak yang ngerasa belum ngerjain pretest potes? Potes. Aku belum, Teh. Siapa tuh? Kok nggak muncul? Siapa yang Yulia. belum? Yulia belum. Yulia kerjain ya. Nanti langsung PC ke Teteh. Udah Yulia, ada link ya, Teh? udah di share di grup. Atau enggak scroll aja. Ya, soalnya Kak Huda mau ngasihin nilai kalian kalau semuanya udah pada ngerjain. Jadi Teteh nggak bisa nge-follow up nih siapa aja yang belum. Jadi harus kesadaran dari kalian ya siapa yang belum ngerjain. Gitu. Itu ya. Tuh Kak Huda yang sosiologi. Kalau bahasa Indonesia yang lain bisa. Selain Jian yang nggak bisa masuk. Bisa, Teh. Yang lain bisa. Saya belum bisa saya teh. Dimas belum bisa, Zian belum bisa. Oke, Dimas sama Zian nanti coba ngomong ya sama Kak Wulan buat post-test, pretestnya gimana. Yang kemarin. Terus yang waktu kita belajar sejarah tuh yang terakhir sama Pak Iwan. Itu post-test, pretest nggak? Enggak. Oh, nggak ada post-test, nggak ada pretest? Enggak, Teh. Tapi dikasih yang tugas itu loh, Teh. Oh iya, betul. Dikasih tugas yang itu. Nanti ya itu mah ketika pembelajaran Pak Iwannya. Udah kan? Udah kerjain kan? Udah kerjain belum? Udah ada beberapa. Udah, harus ya Pak Iwan tuh nanti kita ketemu hari apa ya? Kita kasih dulu di agenda. Tutor ya Kak Wulan. Ya. Oke, udah ada ya Kak Wulan. Halo Kak Wulan. Sebelum join. Ini ya. Pak Iwan itu hari Jumat sesi keempat. Jadi nanti kalian hari Jumat harus udah ngerjain yang sejarahnya ya. Karena Pak Iwan tuh pengennya nanti ketika pembelajaran kalian tuh udah punya basicnya. Nanti itu yang akan dibahas gitu. Hari Jumat sesi keempat berarti yang malam, kelas malam. Gitu. Terus kemarin yang geografi udah pada ngerjain belum? Udah pada ngerjain yang geografi belum? Buat gitu itunya paralelnya. Udah, Teh. Iya bagus ya. Yang mana tuh? Geografi itu yang kemarin loh, yang ada post-test, pretest. Oh, yang aku Yang dikasih linknya di chat. yang di grup.
Iya, yang nggak masuk kakak share di grup. Yang hadir langsung kan kalian isinya ya. Oke, udah ada Kaulannya ya. Halo, assalamualaikum Kaulan. Halo, waalaikumsalam Teh. Oke, alhamdulillah ya sudah hadir Kaulan nih di sini. Gimana Teh? Sudah 8.20 kita mulai saja ya Teh pembelajarannya. Iya, boleh Teh. Oke, ya. Oke teman-teman, Teteh harap kalian bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kalau Teh Wulan bertanya, kalian harus menjawab. Dan ketika kalian tidak tahu, kalian juga wajib untuk bertanya ke Teh Wulan. Gitu. Jadi nanti Teh Wulan yang akan menjelaskan ke kalian ya. Oke? Nanti semangat ya pembelajarannya. Mangga Teh Wulan, saya persilahkan. Ya, makasih Teh. Ya Teh Wulan, sama-sama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, coba di sini siapa yang bisa on cam? Kita on cam dulu dong biar kelihatan pembelajarannya sebentar. Oke. Nah, kan biar kelihatan temennya ya, belajar barengnya kelihatan. Oke. Hari ini kita akan bahas apa ya? Bahas TO, bahas soal TO. Masih ingat nggak soal-soal yang TO-nya? Atau punya filenya? Ingat sebagian tapi nggak ada filenya, Kak. Oh, iya ya. Gak apa-apa, kita bahas sama-sama. Aku izin off cam, lagi kurang sehat. Iya, nggak apa-apa. Yang bisa on cam aja ya. Oke, kita mulai bentar. Share screen dulu. Oke, sebentar. Sudah terlihat? Teteh sharingnya? Belum. Udah kelihatan? Udah. Ada yang udah, ada yang belum? Udah, Teh. Udah. Oke, masih ingat nggak kira-kira? Kurang lebih masih ingat lah ya. Coba. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama yang akan dibahas itu untuk PBM dulu ya. Pemahaman, bukan pengetahuan sih sebenarnya, pemahaman bacaan dan menulis. Kita masuk ke PBM dulu, ada 20 nomor. Kita bahas satu persatu ya. Jawab sama-sama. Yang masih ingat jawabannya bisa dijawab dulu. Oke. Nah, kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama itu yang ditanyakannya adalah topik bacaan. Ingat gak kemarin topik bacaan itu apa? Keseluruhan teks. Coba. Betul. Kalau gagasan utama kan yang diwakili itu hanya satu paragraf aja gitu ya. Tapi kalau topik bacaan itu yang diwakili adalah seluruh isi teks. Kira-kira nomor 1 topik bacaan di atas itu maksudnya kemana? Ini kan ada berapa paragraf? Ada 2. Ada 2 paragraf. Coba ada yang masih ingat jawabannya untuk soal nomor 1 ini? Antara B. Antara yang mana jawabannya? Antara yang mana? Ada yang jawab E, Aku ada yang jawab E juga. Udah E aja? Nggak ada yang jawab yang lain? Aku B, Teh. B. Oke, kita tandai. Nah, sekarang kita cek jawabannya apakah B, E, atau opsi yang lain. Kita coba lihat di paragraf pertama. Hancur hati Huang Yu ketika akhir tahun lalu kucing jenis British Shorthair bernama Garlic miliknya mati di usia 25 tahun. Nah, di sini bercerita tentang kematian kucing bernama Garlic milik Huang Yu. Kayak di paragraf 1. Kemudian di sini ada kata ganti, ada repetisi. Oke, berarti kalau yang ditanyakan itu gagasan utama paragraf pertama, itu yang ini. Tetapi yang ditanyakannya adalah topik bacaan. Berarti
kalau misalnya topiknya tentang kematian kucing, itu harus diulang lagi di paragraf kedua, gitu ya. Tetapi kita lihat di paragraf 2, ternyata itu tidak membahas ke situ. Coba sebentar ya. Di paragraf kedua, itu berbicara tentang, coba. Oke, karena di paragraf ke-1 juga ada pengantarnya. Pengantarnya itu tentang apa? Keinginan Huang Yu untuk apa? Untuk mengkloning kucing yang telah mati itu. Jadi meminta perusahaan untuk mengkloning kucingnya. Oke, teknik kloning. Berarti di paragraf kedua ini tidak lagi membahas tentang kematian si Garlic ini, tetapi lebih ke keinginan Huang Yu untuk mengkloning hewannya yang telah mati si Garlic ini. Coba, ini berbicara tentang apa? Lebih banyak tentang prosesnya ya. Proses pengkloningannya itu seperti apa? Ini di awal berbicara tentang karakteristik reproduksi, siklus reproduksi, kemudian tentang prosesnya. Akhirnya mereka bisa mentransfer embrio kucing pengganti yang tengah mengandung selama 66 hari. Garlic 2.0 akhirnya lahir pada 21 Juli 2019. Nah, berarti ini berhasil lewat kelahiran si Garlic V2 ini. Coba. Oke. Sini kurang lebih gitu ya tentang pengkloningan kucing bernama Garlic. Coba kita lihat dari opsi yang B. Berhasilnya pengkloningan, ini typo. Pengkloningan kucing yang telah meninggal, berhasilnya. Di sini ada kata berhasilnya karena pertama, itu di paragraf pertama, Huang Yu, pemilik kucing Garlic ini meminta Q Sinogen untuk mengkloning hewan peliharaannya yang telah meninggal. Nah, di sini permintaan pemiliknya. Kemudian di paragraf kedua itu tentang prosesnya dan disebutkan bahwa berhasil lahir nih si Garlic versi kedua ini pada 21 Juli 2019. Jadi yang B kita tandai karena ada klaim berhasilnya. Ini permintaan untuk mengkloningnya, dan di paragraf 2 diceritakan proses dan keberhasilan untuk mengkloning hewan peliharaannya tersebut. Kemudian, kalau yang E, pembuatan cloning hewan peliharaan di Cina. Nah, ini memang tentang proses cloning ya, tetapi di sini lebih spesifik. Lebih spesifiknya itu adalah kucingnya, hewan yang dikloningnya itu adalah hewan yang telah meninggal milik Huang Yu. Di sini disebutkan bahwa permintaan Huang Yu untuk mengkloning hewan peliharaannya yang telah mati, dan di paragraf kedua itu disebutkan tentang proses pengkloningannya dan keberhasilannya untuk mengkloning hewan. Berarti itu lebih ke yang B atau yang E? Coba. B. Lebih ke yang B. Karena apa? Karena kalau yang E ini terlalu umum. Pembuatan cloning hewan peliharaan di Cina. Memang betul gitu ya, ada proses cloning di teks ini berbicara tentang pengkloningan hewan, tetapi di sini lebih spesifik lagi. Yang dikloning adalah kucing, dan kucingnya itu telah meninggal, dan klaimnya itu berhasil. Jadi yang B ini lebih spesifik jawabannya, kayak gitu ya. Jadi harus bisa dibedakan gitu, mana yang informasi umum, mana yang informasi yang sesuai dengan teksnya, begitu ya. Jadi jawabannya yang B. Kemudian kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan letak ide pokoknya, paragraf 1 pada teks di atas tergolong sebagai paragraf apa? Coba. Deduktif. Deduktif. Deduktif itu yang apa? Ini Di awal. Betul, yang di awal. Induktif itu yang di akhir. Tadi disinggung sedikit di paragraf 1 ini. Hancurnya hati Huang Yu ketika akhir tahun lalu kucing jenis British Shorthair bernama Garlic miliknya mati di usia 2,5 tahun. Nah, di sini. Kenapa deduktif? Karena di kalimat setelahnya itu ada kata ganti. Coba cirinya apa kalau di awal? Udah dibahas kan? Cirinya itu
Ada apa aja coba di kalimat keduanya kalau misalnya si paragrafnya itu deduktif? Betul, ada rujukan, terus ada apa lagi? Ada coba. Rujukan ada Ganti. kata ganti. Ada kata ganti. Kemudian kata ulang itu apa? Yang diulang? Repetisi. Betul, ada repetisi. Nah, di sini memenuhi. Ini ada kata ganti, kemudian ada repetisi, juga ada rujukan. Kayak gitu, ada kata ganti lagi, ada kata rujukan lagi. Oke, berarti semuanya merujuk ke sini. Oke, ke kalimat pertama. Berarti teks ini atau paragraf pertamanya itu jelas teksnya itu deduktif atau kalimat utamanya, letak ide pokoknya itu ada di awal, di kalimat yang pertama. Kayak gitu ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3. Kata cloning sepadan dengan kata, coba, jawabannya apa? Jawabannya yang mana? Kata cloning. Yang mana? Yang A teh. Yang A. Sebentar. Pengklonaan, betul. Pengklonaan di KBBI itu adalah nomina, kata benda yang artinya proses, cara, atau perbuatan. Artinya berarti ini adalah proses pengkloningan, kayak gitu ya. Berarti tepat jawabannya itu yang A. Oke, paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Menurut makna leksikal, makna leksikalnya cutting, istilah khusus. Kalau istilah berarti itu ada di bidang tertentu ya. Berarti di sini kata cloning ini ada di istilah apa sih? Istilah medis ya? Oke, istilah medis. Nah, istilah ini ada dua, ada istilah umum, istilah khusus. Istilah khusus ini biasanya itu punya arti yang khusus di dalam bidang tertentu. Misalnya ini cloning, proses proses pengkloningan gitu, proses pembuatan apa di sini? Makhluk gitu yang mirip gitu ya. Kalau di sini. Nah, itu adalah istilah khusus dalam bidang medis. Kalau istilah umum biasanya itu dalam bidang tertentu, tapi kita mengenalnya dengan baik. Misalnya pajak, itu kan umum, karena istilah-istilah tersebut memang kita gunakan. Kayak gitu. Kalau istilah khusus ini, kenapa disebut istilah khusus? Karena memang hanya dalam lingkupnya, hanya dalam lingkup bidang tertentunya aja. Kayak gitu ya. Jadi, yang nomor 4 ini betul yang khusus. Kemudian, kita lanjut ke nomor 5. Apakah peran Q-sinogen berdasarkan paragraf di atas? Perannya apa nih? Perusahaan ini. Ada yang masih ingat atau kita tarik lagi ke teks? Nama perusahaan jadi. Oke. Coba. Q-sinogen ini di sini. Mengkloning lebih dari 40 anjing peliharaan, termasuk anak anjing polisi pertama di dunia. Oke. Berperan apa sih perusahaan ini, Q-sinogen ini? Coba yang pertama, membantu pengobatan kucing garlic? Bukan ya? Coba kita eliminasi. Kalau yang B, perusahaan yang bergerak di bidang hewan peliharaan, betul nggak? Bukan. Kemudian yang C, perusahaan yang mengkloning lebih dari 40 anjing peliharaan. Ini tadi ada pernyataannya. Jadi kita tandai. Kemudian yang D, menyediakan peralatan bagi hewan peliharaan. Ini bukan. Menghidupkan kembali kucing yang sudah meninggal. Coba yang mana? Yang C atau yang E? Yang C.
Coba. Iya, yang C. Kalau yang E ini bukan menghidupkan kembali, tapi tadi prosesnya mengkloning ya, bukan menghidupkan kembali, itu berbeda ya. Jadi yang E ini bukan. Jadi jawabannya betul yang C. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ya. Kan itu teh bukan anjing aja, ada kucing juga. Coba, memang kan di sini memang berbicaranya tentang apa? Tentang kucing kan? Ya. Ya, berbicaranya tentang kucing, tetapi di sini kalau pernyataannya peran kiusinogen berdasarkan paragraf di atas menghidupkan kembali kucing yang sudah meninggal, apakah benar dihidupkan kembali si garlic yang sudah matinya? Ya enggak? Coba. Kan proses mengkloningan itu ini apa? Mentransfer embrio ke kucing pengganti. Jadi ada kucing pengganti garlic yang sudah meninggal gitu kan. Bukan berarti si garlic yang sudah meninggalnya itu dihidupkan. Berbeda kan pernyataan itu? Nah, jadi kalau yang E menghidupkan kembali kucing yang sudah meninggal. Kan si garlicnya nggak dihidupin lagi gitu ya. Oke. Jadi kalau yang E ini kurang tepat karena tidak bisa menghidupkan kembali. Tapi kalau yang C memang ada pernyataannya. Kayak gitu kan di sini perannya gitu, peran kiusinogen. Oke, udah lanjut? Lanjut deh. Oke, nomor 6. Bagaimanakah karakteristik reproduksi kucing? Masih ingat jawabannya atau ke teks lagi? C. Yang C. C. Siklus reproduksi kucing istimewa. Di teks memang ada, coba kita lihat. Oke, di sini ya. Siklus reproduksi kucing istimewa dan teknik pengkloningan hewan ini cukup sulit. Karena di sini disebutkan karakteristik reproduksi dan fisiologis kucing berbeda dengan kebanyakan hewan. Tuh, berarti siklus reproduksi kucing ini istimewa. Tadi jawabannya itu betul yang C. Oke, kita masuk ke teks yang kedua. Teks yang kedua, kalau tadi berbicara tentang kucing, kalau di sini berbicara tentang apa ini? Tertawa. Oke. Kita masuk ke istilah yang perlu diperbaiki atau tidak. Menyempit. Tapi di teksnya ini mempersempit ya. Di teksnya ini mempersempit. Tapi di sininya menyempit. Coba. Itu yang ini. Saya jawab B. Salah penulisan atau Coba gimana? kita baca di kalimat nomor 2. Tegang dan kaku tersebut otomatis mempersempit saluran napas hingga akhirnya menyebabkan serangan asma. Mempersempit itu kalau berdasarkan KB itu proto apa coba? Mempersempit. Mempersempit itu menjadi lebih sempit. Berarti di sini kalau di teksnya itu sudah mempersempit, berarti menjadikan apa yang menjadikan lebih sempit? Otot yang tegang dan kaku itu. Betul kan? Betul. Ya, berarti di sini otot yang tegang dan kaku ini menjadikan lebih sempit. Lebih sempit apa? Saluran nafas. Jadi saluran nafas itu menjadi lebih sempit karena otot tegang dan kaku di situ ya. Berarti menjadikan lebih sempit. Kalau di sini menyempit, itu soalnya yang keliru ya. Karena di teksnya itu sudah mempersempit. Berarti jawabannya itu yang mana? B. Iya, yang B. Kalau harusnya sih yang A ya, tidak perlu diperbaiki kalau di sininya mempersempit karena di teksnya itu sudah tepat sebenarnya jawabannya. Oke, nggak apa-apa ditandai aja. Ini soalnya keliru. Oke, kemudian kita lanjut. Nomor 8. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada kalimat 3 adalah, oke, konjungsi itu apa? Kata hubung. Kata hubung. Betul, kata hubung. Kata yang bisa menghubungkan di kalimat 8. Coba kita baca kalimat 8. Kok kalimat 8? Kalimat 3. Kalimat 3.
Gejala dari serangan asma yang biasanya dialami oleh orang yang tertawa terlalu kencang adalah batuk, mengi, bla bla bla, nafas mengeluarkan bunyi, kesulitan bernafas, bla bla bla, sesak di dada. Jawabannya yang mana? Ini pilihannya konjungsinya juga. Coba. Apa jawabannya? E. Kita lihat. Terus apa lagi? D. D. Kita coba masukkan satu persatu. Gejala dari serangan asma yang biasanya dialami oleh orang yang tertawa terlalu kencang adalah batuk, mengi. Mengi itu apa sih? Coba. Mengi. Mengi itu penyakit sesak nafas. Berarti mengi ini nafas mengeluarkan penyakit bengek-bengek itu kan nafas mengeluarkan bunyi. Berarti mengi dan nafas mengeluarkan bunyi itu hal yang serupa. Berarti di oleh atau. Yang pertama itu oleh atau ya. Bukan dan, karena hal yang serupa. Kemudian di sini kesulitan bernafas, bla bla bla, sesak di dada. Itu apa? Dan Coba. Kesulitan bernafas, sesak di dada. Kesulitan bernafas itu serupa nggak sih dengan sesak di dada? Serupa atau enggak? Coba, kalau ini karena di sininya ada dua, berarti kalau di sini atau kenapa? Karena memang sejenis. Kesulitan bernafas dan sesak di dada ternyata dimaknai juga dengan hal yang serupa. Kesulitan bernafas atau sesak di dada. Berarti di sini atau juga atau. Kenapa tidak dipisahkan oleh dan? Harusnya dan itu di sini nih. Di sini. Mengi atau nafas mengeluarkan bunyi dan kesulitan bernafas atau sesak di dada di sini nih. Dan hal itu untuk nomor 3 ini itu adalah atau. Berarti dua-duanya itu pemilihan. Karena hal yang serupa. Tuh, jelas nggak? Oke, jelas ya. Jawabannya yang A, atau. Oke, kita lanjut. Mengekat. Di kalimat tidak mungkin bahwa juga dapat mengakibatkan Anda mengalami serangan asma yang cukup serius. Coba ini belum. Mengakibatkan dan menyebabkan. Kan kalau di apa ya? Kalau misalnya konjungsi itu ada konjungsi sebab akibat. Oke, sebab akibat. Yang membedakan itu apa? Coba, sebab dan akibat. Kalau misalnya betul nih jawabannya mengakibatkan, kenapa di situ ada sebab? Hal yang menjadikan. Di sini sebab itu maksudnya adalah hal yang menjadikan. Menjadikan apa? Menjadikan timbulnya sesuatu, kayak gitu ya. Kalau akibat, coba kita lihat akibat makna secara leksikalnya. Dampak. Sesuatu yang merupakan akhir atau hasil, betul. Akibat itu sama dengan dampak. Hasil akhir. Makanya di sini setara sebab akibat. Berarti kalau sebab dan akibat itu berbeda. Lain hal. Untuk bahwa tertawa juga mengakibatkan Anda mengalami serangan asma yang cukup serius. Berarti di sini yang menjadikan serangan tawa. Tertawa. Berarti di sini harusnya mengakibatkan atau menyebabkan. Mengakibatkan. Coba. Di sini kan artinya coba. Hal yang menjadikan timbulnya sesuatu.
asal mula. Sebab itu asal mula. Asal mula. Kalau akibat itu akhirnya gitu. Akhirnya dampaknya. Di sini karena struktur kalimatnya seperti ini, tetapi tidak kemungkinan bahwa tertawa juga bla 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 mengalami serangan asma. Di sini yang menjadikan asal mula serangan asma itu dari apa? Dari tertawa. Berarti yang betul itu adalah sebab. Kalau dibalik kalimatnya, serangan asma diakibatkan. Nah, kalau dibalik kayak gitu. Karena beda fungsinya. Kalau sebab itu adalah asal mula, kalau akibat itu hasil akhir atau dampak. Nah, dampaknya adalah serangan asma gitu. Tapi di sini titiknya itu adalah tertawa. Tertawa itu yang menjadikan asma kayak gitu. Asal mula dari serangan asma. Kayak gitu. Berarti untuk soal ini yang tepat itu adalah menyebabkan, bukan mengakibatkan. Jadi gini, yang C, teman-teman. Kayak gitu. Gimana? Masih bingung? Jelas? 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 Jelas deh. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Keras-keras. Di sini ada kata ulang, reduplikasi. Yang diulang, keras-keras. Apakah betul penggunaannya? Kita coba lihat di kalimat nomor 6. Jika Anda memiliki kebiasaan tertawa keras-keras yang sering menyebabkan Anda mengalami serangan asma secara mendadak, cobalah untuk berkonsultasi kepada dokter untuk menemukan jalan keluarnya. Coba. Penggunaan diksinya sudah sesuai atau belum? Salah. Harusnya apa? Terbahak-bahak. Betul. Kalau tertawa itu identik dengan terbahak-bahak gitu untuk menyebutnya. Berarti betul yang B. Oke, mudah ya. Kalau yang nomor 10, kita lanjut ke nomor 11. Berkonsultasi. Coba, sudah sesuai berkonsultasi? Nggak tahu. Di sini. Saya jawab B. Anda mengalami serangan asma secara mendadak, cobalah untuk berkonsultasi. Bedanya apa berkonsultasi dengan konsultasi? Kalau konsultasi, bentuk katanya apa, kelas katanya, kita coba lihat dari bentuk kata atau kelas katanya. Sebentar ya. Konsultasi. Oke. Konsultasi itu adalah nomina. Artinya, untuk mendapatkan simpulan yang sebaik-baiknya. Oke, di sini pertukaran pikiran. Pikiran untuk menemukan kesimpulan. Kalau berkonsultasi itu bertukar pikiran, nasihat. Di sini meminta nasihat. Coba yang tepat itu penggunaannya berkonsultasi atau konsultasi aja. Kalau di sini tuh nomina, kata benda, tapi berkonsultasi itu adalah kata kerja. Coba yang cocok itu yang mana? Berkonsultasi. Cobalah. Betul, yang tepat itu berkonsultasi. Cobalah untuk berkonsultasi kepada dokter. Berarti ini kegiatan konsultasi. Namanya itu kegiatan konsultasi, tapi kan di sini ada verbanya. Kata ini memiliki kata kerjanya, yaitu berkonsultasi. Jadi, yang tepat itu jawabannya yang mana? A. Yang A, tidak perlu diperbaiki. Oke. Kita lanjut ke nomor 12. Coba, resiko. Resiko ini sudah tepat atau belum? Belum. Harusnya? Risiko. Betul. Yang baku itu bukan resiko, melainkan risiko. Gitu ya. Oke. Lanjut lagi. Nomor 13. Kata yang tepat untuk melengkapi istilah pada bagian rumpang di kalimat 7 adalah, coba kalimat 7 ada yang rumpang nggak?
Sebab meski tertawa dapat menyebabkan asma, tertawa adalah sebuah reaksi dari rasa yang tidak boleh dikecilkan. Coba, ini ada yang rumah nggak? Teman-teman jawab apa kemarin? Maknanya. Yang B. Suaranya. Yang B. Suaranya. Coba di sini yang rumpangnya sebelah mana sih? Mungkin yang setelah dikecilkan teh. Tapi di sini diakhiri oleh titik. Kalau titiknya Iya sih. 3, kalau titiknya 3 itu bisa jadi itu rumpang. Kalau rumpang kan jelas ada bagian yang kosong ya. Ada yang bagian yang kosong, tetapi di kalimat nomor 7 ini kalimatnya itu lengkap. Tidak ada yang dikosongkan, sebab meski tertawa dapat menyebabkan asma, tertawa adalah sebuah reaksi dari rasa bahagia yang tidak boleh dikecilkan. Dikecilkan, tapi bisa jadi di sini ya. Bahasanya. Mungkin kurang titik ya. Karena tidak boleh dikecilkan apa gitu ya. Oke, dikecilkan apanya gitu ya. Coba kita anggap aja di situ ya. Tadi ada yang jawab maknanya, intonasinya yang mana? Coba. Dikecilkan, lebih ke maknanya. Kenapa? Karena kalau suaranya dan intonasinya tadi, kalau yang terbahak-bahak itu harus berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Suaranya, intonasinya tertawa, ada intonasinya gitu. Enggak juga ya. Kenapa di sini maknanya? Karena di sini disebutkan bahwa reaksi dari rasa bahagia. Reaksi berarti yang dimaksud itu adalah lebih ke apa? Lebih ke makna ya? Makna. Jadi jawabannya itu adalah opsi yang D. Kayak gitu teman-teman. Gimana? Paham? Enggak teh. Gimana? Dah? Enggak paham. Nggak paham? Nggak paham? Oke, kita ulang. Karena tadi juga kebingungan ini bagian rumpangnya di mana, karena kalimat 7 ini sebenarnya sudah diakhiri oleh titik, tapi karena soal ini mau nggak mau dijawab, karena di sini dikecilkan, di sini mungkin ada akhiran, dikecilkannya itu apanya gitu ya, kalau maksudnya ke situ. Kata yang tepat untuk melengkapi istilah bagian rumpang di kalimat 7 kita anggaplah di sini yang kosongnya. Karena ini yang tidak boleh dikecilkan apanya gitu ya, harus jelas. Oke, kita coba apa? Rasa bahagia itu bukan? Di sini kan rasa bahagia. Kalau rasa bahagia, rasa itu terkait dengan apa sih? Apakah suara, intonasi, nada, makna, atau bahasa? Makna. Ya, dengan makna. Makna apa? Makna dari tertawa. Tidak boleh dikecilkan maknanya, karena makna sebuah tertawa itu adalah ekspresi dari bahagia. Begitu ya? Kalau misalnya suara, dikecilkan suaranya atau intonasinya, justru tadi disebutkan bahwa tertawa yang terlalu terbahak-bahak itu disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter. Berarti di sini nggak ke situ. Intonasi atau suara atau nada tertawa bernada, nggak juga. Kemudian bahasanya juga bukan. Berarti di sini yang lebih mungkin. Oke, yang lebih mungkin itu adalah yang ini. Oke, maknanya gimana? Jelas? Kalau gitu? Jelas nggak? Jelas teh. Oke. Kita lanjut ke teks yang keberapa berarti sekarang? Teks yang ketiga. Teks yang ketiga kita baca awal kalimatnya aja dulu. Beberapa tahun terakhir vape atau vape menjadi alternatif bagi para perokok. Untuk beberapa alasan vape dianggap lebih menyehatkan. Oke, di sini lanjutan teksnya. Coba soal untuk nomor 14. Kalimat yang penulisannya tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan adalah. Coba mau dilihat lagi. Kalimat 1, 2, 3, 4, atau 5. Coba dilihat lagi teksnya. Mana yang tidak sesuai dengan kaidah? Berarti tidak sesuai dengan kaidah itu dengan apa ya? Dengan KBBI, dengan PUEB, dengan TBBI. Coba kalimat mana nih yang tidak sesuai? Apakah kalimat nomor 1,
Nomor 2, tadi pilihannya itu 3, 4, atau 5. Oh, di sini salah ya nomor kalimatnya. Di sini 4 lagi, harusnya di sini 5. Di sini 6. Oke, salah ini kalimatnya. 7, 8. Oke, kalimat yang mana yang ada kesalahan yang tidak sesuai dengan kaidah? Empat. Coba. 4. 4 yang ini ya berarti ya. 4 yang mana yang tidak sesuai dengan kaidah? Yang Amerika Serikat. AS itu kepanjangannya dari apa? Pendekan dari apa AS? Amerika Serikat ya? Iya. Amerika Serikat. Apakah itu tidak sesuai dengan kaidah? Coba. Sesuai dengan kaidah atau tidak? Coba. Kalau misalnya penulisan negara itu sebenarnya banyak yang disingkat seperti Indonesia. Indonesia itu ada penyebutannya ada INA, kemudian kalau India itu jadi ini ya. IN bukan sih atau IND. Pokoknya gitu. Nah, AS juga kan dalam bahasa Inggrisnya juga ada penyebutannya itu USA. Gitu. Berarti Amerika Serikat jadi AS ini sebenarnya sah-sah saja kayak gitu. Seperti penyebutan USA ini. Kayak gitu. Berarti kalau sesuai dengan kaidah, penyingkatan itu tidak apa-apa asalkan sesuai gitu ya. Dan AS ini kan sudah lumrah ya penggunaannya. Jadi kita sudah tahu AS itu dari Amerika Serikat. Berarti kalau ngomongin kaidah, penulisan AS ini sebenarnya tidak bertentangan dengan kaidah. Mana sih yang bertentangan dengan kaidah? Coba diulik lagi. Berarti kalimat 4 bukan nih. Coba yang mana? Maksudnya tuh yang kalimat itu tapi Oh, 2 teh. Coba gimana? 2. 2. Tadi ada yang mau ngomong lagi siapa? Laki-laki siapa? Nggak ada? Yang melambung teh. Yang melambung. Oke, Iya, kita tandai dulu ya. Ada 2 katanya. 2. Yang mana yang 2? Dianggap. Dianggap. Oke, di sini jumlah pasien yang terserang penyakit paru-paru melambung. Maksudnya melambung adalah apa di sini? Meningkat. Berarti ini sebenarnya sudah sesuai. Karena menggunakan diksi yang lain saja. Tapi secara kaidah ini sudah sesuai gitu ya, melambung, meningkat gitu artinya teman-teman juga udah tahu. Nah, tapi di sini di kalimat 2 tadi betul ada kata dianggap. Kata dianggap itu seharusnya kayak gimana sih penulisannya? Karena kalau kaidah itu berkaitan dengan penulisan. Harusnya Disatuin. betul, harusnya iya. Harusnya digabung. Oke. Harusnya gini. Dianggap. Berarti di sini itu posisinya sebagai apa? Sebagai imbuhan atau preposisi? Imbuhan. Sebagai imbuhan. Gitu. Jadi imbuhan dan preposisi atau kata namanya kataan berarti ada kata di depannya kayak gitu kalau preposisi. Nah, cara membedakannya gimana? Cara membedakannya adalah coba dimasukkan imbuhan me. Bisa nggak? Logis nggak? Coba, ada nggak kata menganggap? Ada nggak? Ada. Logis kan? Kalau misalnya bisa dilekatkan dengan imbuhan me, logis gitu. Ketika diubah jadi me, itu adalah imbuhan. Tapi kalau nggak logis, itu preposisi. Gitu. Misalnya, di AS, di sini kan dipisah ya nulisnya. Di AS. Coba kalau me AS itu kan nggak bisa. Tapi kalau dianggap, itu jadi menganggap, itu jadi logis. Nah, kalau logis itu berarti imbuhan. Gitu. Jadi, penggunaan yang tidak sesuai dengan kaidah adalah penggunaan kata dianggap yang harusnya
digabung, ditulisnya disatukan. Jadi kalimat berapa tadi teh? Kalimat nomor 2 ya? Kalau Kalimat di sana. nomor 2. Coba kalau di sana ada gak mesana? Enggak. Nggak ada. Berarti di sana, di situ sebagai apa? Preposisi. Betul, sebagai kata depan. Jadi penggunaan kata di sana itu banyak yang digabung ya ditulisnya. Padahal itu tidak tepat. Oke. Seperti di sini nih, kita contoh satu lagi. Melansir. Melansir ada nggak? Ada. Ada. Melansir itu ada. Melansir ada. Dikutip kan? Jadi mengutip. Dilansir itu ada. Jadi di sini betul dinya sebagai imbuhan. Kayak gitu. Oke. Gitu. Paham ya? Paham penggunaan perbedaan imbuhan dan preposisi di? Paham. Atau masih bingung? Paham. Oke, paham ya? Nah, sekarang nomor 15 itu penggunaan diksi yang tidak tepat. Ada penggunaan diksi. Diksi itu adalah pemilihan kata. Yang tidak tepat berdasarkan teks di atas. Kalimat 1, 2, 3, atau 4, 5. Coba kita lihat. Kita ulang lagi. Yang mana? Kalau tadi kan dengan kaidah ya. Kaidah itu biasanya dengan aturan penulisan. Tapi kalau diksi ini lebih ke pemilihan kata. Mana yang pemilihan katanya tidak sesuai? Apakah kalimat nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, atau 5? 4-nya di sini, 5-nya ini berarti. 5-nya itu yang ini. Oke, 5-nya yang ini. Oke, yang mana? Yang penggunaan diksinya tidak sesuai dengan maknanya. Coba. 4. 4. Yang mana? Yang tadi melambung. Iya. Coba yang melambung. Coba kita lihat. Jadi kalau diksi itu ya, kalau dalam di sini kan teks berita ya, informasi gitu. Jadi dalam penggunaan diksi atau pemilihan kata itu sah-sah saja menggunakan diksi yang berbeda asalkan maknanya sesuai dengan konteks. Aku Oke, kira itu jadi teh. coba kita lihat melambung. Melambung itu dalam arti kata kerja. Oke, dalam arti kata kerja, jadi lambung itu melambung bukan lambung. Melambung itu adalah verba atau kata kerja yang artinya itu naik, melonjak. Kalau di sini jumlah pasien yang terserang pasien paru-paru naik atau melonjak, itu sesuai nggak? Artinya sama nggak? Sama. Sama, berarti di sini penggunaan diksi melambung ini sah-sah saja asal maknanya sesuai dengan konteks kalimat. Di sini sesuai dengan konteks kalimat 4, yaitu naik dan melonjak. Sama gitu ya. Berarti yang nomor 4 ini bukan. Coba dilihat lagi, ada nggak penggunaan diksi yang tidak tepat? Aku kira melambung itu lambung gitu. Jadi mau baru Bukan. Ini kan ada artinya kalau lambung itu kan ya organ gitu ya, perut gitu. Tapi di sini jumlah di sini berbicara tentang apa? Di AS jumlah pasien. Gitu. Berarti karena berbicara tentang jumlah di sini bukan diksi bukan dari kata lambung. Nomor 5 berarti. Gitu. Tepat kerja. Coba kalau nomor 5 yang mananya? Diselidiki. Setelah diselidiki, hal ini ada kaitannya dengan penggunaan verb. Harusnya apa memang? menyelidiki. Dianalisis atau digimanain gitu. Coba digimanain. Selidiki. Selidiki itu dari kata selidik yang artinya diperiksa dengan teliti. Setelah diselidiki berarti setelah diperiksa dengan teliti itu masuk gak konteksnya? Masuk. Coba nyambung nggak? Nyambung aja.
Nyambung. Berarti diselidiki ini sah-sah aja penggunaannya. Tadi diksi itu penggunaan kata tapi tidak sesuai. Tapi kalau misalnya diksinya dalam pemilihan katanya itu sudah sesuai, itu tidak apa-apa dalam penggunaannya. Berarti kalimat 5 ini juga bukan. Kita sudah mengeliminasi 2 kalimat. Berarti 4 dan 5 bukan. Coba. Ada yang lain? Kita baca lagi. Coba. Ada lagi? Tinggal kalimat 1, 2, dan 3. Coba. Yang penggunaan katanya. Ini membingungkan gitu. Coba enggak? Tidak. Yang antara bukti sama yang bawa. Coba kita lihat. Mengungkapkan. Mengungkapkan itu identik kan subjeknya itu nomina tapi orang gitu. Tapi di sini subjeknya itu nomina benda. Bukti terbaru. Mengungkap. Kalau di sini mengungkapkan itu lebih ke siapa yang mengungkapkan, yang berhasil mengungkapkan siapa. Subjeknya itu lebih ke orang, tapi kalau mengungkap itu di sini sesuai. Bukti terbaru di sini, bukti terbaru itu tidak dapat mengungkapkan, tetapi mengungkap. Beda nggak penggunaannya? Gimana? Beda-beda, Nah, ngerti. Ya. Kalau misalnya kan itu kayak dialog ya, kayak dialog dari orang. betul, jadi ada seseorang yang bicara, misalnya di sini polisi mengungkapkan ada bukti yang ada bukti gitu yang mengungkap vape membawa dampak buruk. Jadi kalau misalnya mengungkapkan itu ada bagian lain. Misalnya polisi atau siapa mengungkapkan, atau misalnya medis mengungkapkan bahwa tim medis mengungkapkan bahwa vape terbukti gitu membawa dampak buruk. Tetapi di sini yang dimaksud itu bukan ke situ, bukan siapa yang mengungkapkan, tapi langsung ke apa yang terungkap. Yang terungkap adalah bukti terbaru. Berarti yang tepat itu seharusnya bukan mengungkapkan, melainkan mengungkap. Karena apa yang terungkap ini adalah bukti terbarunya, bukan siapa yang mengungkapkan, karena subjeknya itu bukan orang gitu yang menyebutkan. Gitu. Berarti di sini dalam penggunaan diksinya itu bisa saja ada lebih dari satu makna kalau kayak gitu. Jadi dalam penggunaan diksi ini di dalam teks itu sebenarnya tidak apa-apa memilih kata yang lain, asalkan sesuai dengan konteksnya, dengan kalimatnya. Nah, kalau misalnya penggunaan diksi yang salah itu dalam penggunaannya itu tidak sesuai dengan fungsinya, dengan konteks kalimatnya. Begitu. Berarti di sini dalam penggunaan diksi itu betul di kalimat 3, tetapi bukan di kata bukti atau membawanya, tetapi di kata mengungkapkan. Oke, jawabannya jadi itu yang mana? Yang C ya, yang C, kalimat 3. Oke, sekarang kita lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Kalau diksi membawa sama memberikan itu tuh sama atau beda sih? Kalau di sini, coba kita lihat. Membawa. Kalau misalnya kita tarik dari pertanyaan, siapa atau apa yang membawa dampak buruk? Jawabannya adalah vape. Tadi dengan kata apa? Memberikan. Dengan kata memberikan dampak buruk. Dengan kata memberikan. Memberikan. Itu serupa. Memberikan dampak buruk. Siapa yang memberikan dampak buruk? Apa yang memberikan dampak buruk? Vape. Yang membawa dampak buruk juga vape. Nah, tadi dalam penggunaan diksi membawa, artinya itu sama aja. Jadi kan kalau pemilihan kata,
misalnya ada banyak kata nih yang bisa digunakan. Mau pakai membawa atau memberikan itu dua-duanya sebenarnya sah-sah saja asal penggunaannya sesuai. Nah, kalau membawa ini sama artinya gitu. Kalau memberikan juga sama artinya. Tetapi kalau mengungkap dan mengungkapkan itu jelas berbeda. Kayak gitu. Jadi sama. Oh ya, makasih Kak. Gitu. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 16. Kalimat yang tidak efektif berdasarkan teks di atas. Pilihannya adalah 3, 4, 5, 6, 7. Oke, kita hapus lagi. Coba dibaca dulu mana yang nggak efektif. Coba sambil dibaca teksnya. Pilihannya itu sebentar dilihat lagi. Dari 3 sampai 7. Coba yang mana? Kalimat 3. Oke, sebentar, macet. Oke. Kalimat 3, 4, ini 5 ya. Ini 5, ini 6, ini 7 berarti. Oke. Yang mana? Kalimat yang tidak efektif. 7. Kalimat 7. Coba, yang mana? Kalimat 7 kenapa nggak efektif? Hal itu lebih dari. Hal 2 itu kali. Hal itu lebih dari, coba kita baca kalimat sebelumnya. Dilansir Life Science Jumat, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit mengumumkan adanya 450 kasus penyakit paru-paru parah di 33 negara bagian yang diduga karena VEP. Hal itu lebih dari 2 kali lipat jumlah kasus yang diselidiki minggu lalu. Coba, kenapa gak efektif kalimat yang 7 ini? Coba, apa yang lebih dari 2 kali lipat? Hal itu. Kasus Hal itu. Iya, hal itu ini merujuknya pada ini nih. Kenaikan kasus penyakit paru-paru kan? Oke, berarti hal itu adalah subjek. Predikatnya adalah lebih dari 2 kali lipat. Itu adalah predikat. Kan kalau nyari predikat dan subjek itu dari pertanyaan apa atau siapa yang XX-nya itu adalah predikat. Apa yang lebih dari 2 kali lipat hal itu? Kenapa hal itu bisa jadi subjek? Karena ada kata rujukan, ada kata itu yang merujuk pada kasus penyakit paru-paru di 33 negara. Oke, berarti ada subjek, ada predikat. Di sini jumlah kasus yang diselidiki minggu lalu lebih dari 2 kali lipat dari apa? Dari jumlah kasus yang diselidiki. Jumlah kasus yang diselidiki itu termasuk apa? Termasuk objek atau pelengkap atau keterangan? Objek. Objek. Oke, coba kita balik. Oke, ini objek karena bisa difasifkan si bentuk katanya. Oke, yang izin live duluan. Oke, nggak apa-apa, silakan. Minggu lalu adalah keterangan jelas. Berarti yang kalimat ini, kalimat 7 secara urutan atau kalimat 6 di teksnya, itu efektif. Syarat kalimat efektif udah dijelaskan, belum ada yang masih ingat? Ada subjek sama predikat. Betul, ini tuh harus ya, ada subjek dan predikat. Terus? Ada lagi? Kalau unsur yang lain itu tambahan. Jadi intinya, si kalimat efektif itu yang penting ada subjek dan predikat aja. Kalau yang lain itu bisa ada, bisa enggak, itu enggak apa-apa. Kemudian kan secara makna itu harus lugas ya. Harus lugas dan tegas. Jadi tidak boleh ada keambiguan gitu. Kemudian secara penggunaan katanya, penggunaan diksinya harus sesuai dengan kemudian strukturnya harus padan. Maksudnya dalam unsur yang lain kan ada subjek, predikat, ada objek, pelengkap, keterangan, itu strukturnya harus padan. Kemudian dalam penggunaan imbuhannya, kalau kalimat aktif kan me sama ber gitu. Kalau pasif itu di.
Jadi harus sepadan strukturnya, ketegasan makna. Terus harus memenuhi unsur kehematan. Jadi tidak usah. Jadi makna yang boros itu tidak boleh. Gitu. Jadi ada beberapa syarat kalimat efektif. Nah, yang tidak memenuhi syarat itu adalah kalimat yang tidak efektif. Nah, di kalimat 7 atau kalimat 6 di sini di teksnya itu memenuhi syarat. Berarti yang 6 ini sudah efektif. Berarti bukan efektif. Berarti yang mana kalau gitu? Sisa opsi yang 3, 4, 5, atau 7. 7-nya berdasarkan teks aja ya. Kita lihat, jangan urutan. Kini harga vape sudah turun. Coba, apa yang sudah turun? Harga Harga vape. Berarti sudah turun ini menduduki fungsi apa? predikat. Predikat. Subjeknya siapa? Harga Oke. Kininya apa kini? ulang Betul, keterangan. Karena di sini itu waktu ya berarti. Kini, saat ini berarti. Sekarang gitu. Kalau kini jelas itu menyebutkan waktu. Oke, berarti yang 7 juga bukan, karena efektif juga. Dalam penggunaan kaidah struktur kehematannya juga sudah. Berarti tinggal sisa yang berapa sih? 3, 4, 5. Coba yang 5. Ini 4-nya ada 2 nih. Berarti kita harus Yang setelah diselidiki itu coba deh. coba analisis lagi. Mana yang telah... Oh. Berarti ini kayak
saja kalau ada konjungsi. Kemudian di sini mengungkapkan apa atau siapa yang mengungkapkan adalah bukti terbaru dan predikatnya ada. Mengungkapkan apa? Verb juga membawa dampak buruk. Ini adalah objek untuk kesehatan paru-paru pelengkap. Nah, di sini karena tadi pertanyaan untuk mencari subjek itu apa atau siapa, di sini yang tepat itu siapa yang mengungkapkan, harusnya itu kan. Tadi udah dibahas. Kenapa mengungkap bukan mengungkapkan? Yang mengungkapkan harusnya ada seseorang. Tapi di sini si subjeknya itu adalah berarti kalimat 3 secara struktur itu subjek dan predikatnya terpenuhi. Lugas tegas, tetapi secara kaidah konteksnya gitu. Berarti kalimat 3 tidak efektifnya karena salah dalam penggunaan kaidah gitu, dalam penggunaan diksi yang tidak sesuai dengan kaidah. Berarti kalimat betul yang nomor 3 yang A. Oke, tadi yang 15 itu yang C ya. Yang harusnya mengungkap bukan mengungkapkan. Oke, lanjut ke nomor 17. Kalimat yang interupsi teh. Coba, iya boleh. Untuk memenuhi di kalimat efektif tadi kan itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti subjek dan lain-lain. Itu tuh harus semuanya terpenuhi atau ketika ada salah satu ataupun dua yang terpenuhi sudah bisa efektif? Enggak, kalau efektif itu harus semuanya terpenuhi. Gitu. Kalau misalnya kayak tadi yang nyari ide pokok kan ciri-cirinya ada repetisi, kata ganti, kata rujuk. Nah, kalau dari itu boleh salah satunya kalau mencari gagasan utama karena kan itu cara kita mencari ya. Tapi kalau efektif, ini efektif atau tidaknya kalimat itu syarat yang baku gitu. Harus terpenuhi semuanya. Kayak gitu. Makasih Teh. Oke. Jadi jangan salah satunya aja yang dilihat kalau efektif atau enggaknya kalimat. Nah, nomor 17. Kalimat yang rancu pada teks di atas terdapat pada rancu itu yang aneh, yang tidak padu dengan kalimat yang lain. 3, 4, 5, 6, atau 7. Ini kelihatan banget nih. Yang mana jawabannya? Coba. Yang rancu. Iya, lihat kalimat 7. Kini harga pape sudah harga 5 atau pape sudah turun. Ini nyambung nggak dengan pembahasannya di teksnya? Nggak nyambung karena berbicara tentang bahayanya vape gitu dalam penggunaan vape. Berarti di sini kalimat 7. Harusnya kalimat 8 sih ya. Dalam penomorannya itu tidak tepat. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Manakah pernyataan yang tidak tepat? Coba jawabannya yang mana? Ya, jelas ya kalau ini. Vape membawa dampak positif bagi kesehatan, sementara yang dibicarakan adalah penyakit yang dapat ditimbulkan oleh vape gitu. Itu yang E jelas. Kemudian nomor 19. Antonim dari kata melambung. Kan tadi melambung itu melonjak, naik. Merosot. Gitu. Iya, betul. Merosot. Merosot itu kan juga ada makna yang lain dari kata melambung gitu ya, jatuh gitu. Tapi ini karena ini artinya naik, berarti merosot itu artinya turun gitu. Karena semakna dengan meningkat, menanjak, menonjol, ini bukan ya dengan naik. Berarti jawabannya yang B, merosot. Kayak gitu. Oke. Kata diselidiki dapat diganti dengan kata. Nah, di sini dapat diganti. Iya. Berarti dapat diganti ini sebenarnya kata diselidiki itu sudah tepat, tetapi dapat diganti dengan kata yang semakna. Betul, diteliti yang kayak gitu. PBM gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Atau jelas? Ya, kalau bahasa Indonesia itu emang kayak gitu, nggak benar gitu, karena emang
bahasa sih emang dipakai sehari-hari, tapi juga kan harus tahu kaidah yang tepat itu seperti apa, strukturnya. Karena kan kita itu aturannya seperti apa. Kayak gitu ya, semoga dengan banyak latihan soal itu jadi teman-teman jadi nggak bingung lagi. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke PPU atau lanjut? Kita lanjut ke PPU. Pengen tips itu teh buat kalimat efektif Tips sama apa? tidak efektif supaya lebih Iya, itu kan membingungkan ya sebenarnya kalau ada soal kalimat efektif atau tidak efektif karena ya mau gak mau kita harus analisis satu persatu kalimatnya itu seperti apa, sudah memenuhi syarat kalimat efektif atau tidak. Biasanya sih dalam soal karena Tete itu banyak ngerjain soalnya itu yang kayak gimana, jadi ketemu soal yang gak efektif itu biasanya dari sisi apa. Biasanya yang banyak digunakan predikatnya. Kalau objek dan predikat itu jelas banget. Kalau ada subjek itu tegas. Kalau misalnya nggak ada subjek, kemudian nggak ada predikat, itu jelas nggak efektif juga. Kalau misalnya predikatnya ada 2 dalam satu kalimat, itu tidak boleh. Subjek dan predikat ganda dalam satu kalimat itu nggak baik. Nah, biasanya dalam unsur kataan juga, kalau misalnya teman-teman ngelihat nih, ada misalnya kata apa, berbagai macam-macam gitu kan, itu udah dilihat dari keborosannya, kehematan katanya itu tidak sesuai. Jadi yang pertama dilihat itu adalah adanya syarat yang lain. Tapi kalau subjeknya aja udah nggak ada, predikatnya udah nggak ada, itu jelas nggak efektif gitu. Jadi dilihatnya yang pertama itu dari keberadaan subjek dan predikat. Kalau ini sudah terpenuhi, baru dilihat yang lain. Tapi kalau terpenuhi udah jelas kalimat itu efektif. Kayak gitu. Itu tipsnya. Tapi mau gak mau, si kalimatnya tetap harus dianalisis, harus dibaca. Gitu. Jadi nggak ada tips. Kalau di bahasa Indonesia itu nggak ada tips tanpa membaca ya. Jadi mau gak mau harus dibaca. Oke, makasih Teh. Iya, gitu. Jelas? Saya lanjut ke PPU. Masih punya berapa menit? 15 menit terakhir ke PPU sekarang. Oke. Pertanyaan yang mungkin muncul di PPU dan PBM adalah topik bacaan, gagasan utama, itu sering muncul. Jadi 2 materi itu yang harus benar-benar dipahami. Oke, yang pertama soalnya topik bacaan, tuh topik bacaan. Coba yang mana? Coba A. Ini nebak atau masih ingat? Masih ingat ilmunya itu. Oke, masih ingat. Sebentar. Kita baca dulu tentang apa. Cirinya apa sih? Tadi Diulang-ulang. kan kalau yang A, ya betul diulang-ulang. Kalau yang A itu berarti dari kalimat pertama ya, dalam beberapa tahun terakhir, para ahli Jepang mencoba mendeskripsikan paus jenis baru yang langka di perairan Pasifik Utara. Di sini terpenuhi unsur apa? Spesies baru ini, itu berarti merujuk ya? Merujuk. Iya. Ada kata rujukan. Kemudian ada kata repetisi, paus. Oke. Ini juga kata rujukan, kemudian ada kata ganti, ada kata ulang lagi, spesies baru. Berarti kalau dalam menentukan topik, apalagi ini cuma 1 paragraf, berarti kalau teksnya itu cuma 1 paragraf, topik dan gagasan utama itu sama ya? Kalau paragrafnya ada banyak, itu beda. Gitu. Karena ini cuma 1 paragraf, berarti sama topik utama dan gagasan utama. Oke, jadi jawabannya yang mana? Tadi tuh yang A ya? Oke, paus jenis baru di perairan Pasifik Utara. Betul. Sekarang yang B. Mengapa paus Kurotsu Chikujira? Oke, sulit banget. Kurotsu Chikujira sulit dipahami dan dipelajari. Di teks itu, paus ini sulit dipelajari. Kenapa? Di sini disebutkan. Betul. Di sini ya. Dilansir di FL Science, paus Kurotsu Chikujira kerap menghindari peneliti sehingga sangat sulit untuk dipelajari.
Kayak gitu. Jadi jawabannya yang B. Kerap menghindari peneliti. Oke, nomor 3. Berdasarkan paragraf di atas, manakah yang termasuk ke dalam istilah khusus? Jelas banget ini yang mana? A. A, osteologi. Ini dalam bidang tertentu. Karena opsi yang lain ini istilah tapi umum ya. Kata mati bahkan bukan istilah. Paus juga bukan istilah. Langka juga bukan istilah. Jadi ada yang istilah, ada yang diksi. Kalau diksi biasa itu pemilihan kata. Tapi kalau ini osteologi itu istilah, museum istilah khusus, tapi kalau museum adalah istilah yang umum. Tuh, jadi jawabannya yang A. Oke, kemudian yang nomor 4, kalau teks ini masih mudah nih. Karakteristik filogeni molekuler berkaitan dengan, coba di dalam teks. Fisik dan genetik. Iya. Kalimat terakhir. Betul. Di kalimat terakhir, fisik dan genetik. Jawabannya itu yang C. Oke. Mudah ya, gampang nih soalnya karena kalau PPU tinggal nyambung aja dengan teks. Tinggal balik-balik lagi aja. Oke, yang teks yang kedua sekarang berbicara tentang tsunami. Oke, coba kita baca dulu. Berdasarkan informasi yang didapat, teks di atas berisi tentang, gampang banget nih. Ya aku bingung teh Kenapa? dulu. Antara ada. ini teh fenomena sama pengetahuan. Iya betul. Antara fenomena dan pengetahuan. Kalau ini jelas bukan ya, hoax bukan, hiburan itu biasanya hanya media, berita yang misalnya entertain ya, pokoknya berbicara tentang itu, kecelakaan itu berita. Ini bukan berita kan? Oke, kita coba baca dulu teksnya, ini lebih ke fenomena atau pengetahuan. Skala kerusakan yang diakibatkan oleh tsunami yang berasal dari gunung berapi yang longsor ke laut dipandang terlalu remeh. Itulah kesimpulan analisis terbaru terhadap foto-foto satelit anak Krakatau yang memperlihatkan keadaan pasca longsornya lereng pada bulan Desember lalu. Volume materi yang jatuh ke air sebenarnya relatif kecil, tetapi gelombang yang ditimbulkan menghancurkan wilayah sekitar Selat Sunda dengan tingkatan kerusakan sama dengan skala yang kejadiannya lebih besar. Lebih dari 400 orang meninggal dalam bencana tanggal 22 Desember 2018, sementara 7.000 orang lainnya terluka, hampir 47.000 orang mengungsi dari rumah mereka. Ini apa nih? Nggak nyambung. Oke, baca juga. Ini biasanya ngopasnya ini nggak tepat nih. Oke, ini dampaknya Dr. Rebecca William dari Hull University Inggris dan rekan-rekannya mengkaji foto-foto citra satelit. Mungkin teman-teman kebingungan karena ada kata ini ya, ada kata mengkaji, kemudian juga ada kata ini di atas. Yang mana? Memperlihatkan, itulah kesimpulan analisis ya, analisis terbaru. Mengkaji, jadi ada yang anggapnya juga pengetahuan dan fenomena, ini tsunami. Pada saat dan setelah kegiatan gunung berapi, anak Krakatau yang memicu longsornya lereng, data radar ini penting untuk analisis karena teknik penginderaan jarak jauh dapat mengetahui permukaan daratan dalam keadaan gelap, tertutupan atau tertutup abu letusan gunung berapi. Ini fenomena atau pengetahuan. Bedanya apa sih fenomena dan pengetahuan? Kita bandingkan aja dengan teks yang pertama. Coba teks yang pertama itu fenomena atau pengetahuan? Fenomena. Coba pengetahuan. Kalau teks yang pertama itu jelas berbicara tentang pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Ini ada informasi nih yang mungkin kita tidak tahu tentang ada paus jenis baru yang bernama atau berjenis Kurotsukujira. Ini adalah pengetahuan baru. Tetapi kalau yang teks kedua itu masuknya ke dalam fenomena. Ada sebuah fenomena. Fenomenanya itu adalah tsunami. Kenapa bingung lebih ke pengetahuan? Karena di sini ada kata analisis, kemudian ada kata mengkaji. Itu tidak termasuk ke dalam teks pengetahuan, tetapi tetap ke fenomena. Kenapa? Karena informasi ini adalah informasi yang mendukung ke satu fenomena, yaitu tsunami. Jadi yang disorot itu adalah tsunami-nya. Intinya adalah tsunami-nya. Tetapi yang teks yang pertama itu adalah paus jenis barunya. Ada informasi terbaru gitu. Kita tahu nih ada paus jenis terbaru, tapi kalau fenomena itu kejadian, peristiwa. Kita kan tahu kalau tsunami itu sebuah fenomena, sebuah peristiwa. Tidak perlu lagi ada apa ya?
kita tahu atau tidak tentang tsunami itu. Karena kalau sebuah fenomena itu dianggapnya itu sudah tahu, karena itu adalah sebuah peristiwa. Kemudian muncul kata analisis, kata mengkaji itu adalah informasi tambahan yang mendukung pada fenomena tsunami ini. Berarti lebih ke tsunami atau fenomena? Coba. Lebih ke tsunami. Lebih ke pengetahuan atau fenomena? Fenomena. Lebih ke fenomena, karena yang disorot intinya itu apa sih gitu. Tadi kalau pengetahuan, teks yang pertama itu lebih ke pengetahuan, tapi yang kedua ini lebih ke fenomena. Begitu, gimana? Bingung nggak? Atau Kira jelas? kalau fenomena itu ada kayak kejadian kronologi jam berapa atau apa gitu, yang lebih spesifik kalau fenomena. Nah, itu seperti kalau ada kejadian, itu lebih itu lain lagi, itu teks berita. Misalnya ada kecelakaan, itu kan detail ya, ada kecelakaannya kapan gitu, di mana. Itu lebih ke teks berita, berita tentang berita, menginformasikan sesuatu. Tapi ini karena kenapa fenomena, ini yang disorotnya adalah tsunami. Tsunami adalah sebuah peristiwa meskipun tidak terjadi secara tidak membicarakannya secara langsung gitu, tidak terjadi. Tetapi kan tsunami ini adalah termasuk sebuah fenomena alam kayak gitu ya. Jadi harus dibedakan, ada yang teksnya berisi informasi, kalau berita itu semuanya teks informasi, tapi informasinya tentang apa? Tentang berita kecelakaan. Nah, itu juga termasuk fenomena, tapi fenomenanya yang langsung terjadi gitu. Ada kejadiannya, tapi di sini tidak. Gitu cara membedakannya ya. Masih bingung nggak? Enggak. Oke, udah jelas? Bisa lanjut? Lanjut. Oke, lanjut. Lemes banget sih, lanjut. Oke. Kita lanjut ke nomor 6. Kesimpulan terhadap foto-foto satelit anak Krakatau yang memperlihatkan pasca longsornya lereng adalah, coba, ada yang masih ingat? Atau lupa? Balik lagi ke teksnya. D bukan sih. Oke. Di sini ada teksnya itu langsung mengungkapkan kesimpulan. Nah, tsunami yang berasal dari gunung berapi yang longsor ke laut dipandang terlalu remeh. Itulah kesimpulan analisis terbaru terhadap foto-foto satelit. Berarti betul kesimpulannya adalah yang tadi. Yang mana? Betul, yang B. Jawabannya betul ya. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Oke, waktunya dikit lagi. Berapa jumlah korban meninggal dalam kecelakaan bencana 22 Desember 2018? Jumlah Lebih korban dari- meninggal. D kurang Oke. dari Kurang atau lebih? Coba dibaca lagi teksnya, balik lagi. Dari 400 orang. Coba. Lebih dari 400 orang. berarti lebih dari Iya, berarti lebih dari. Berarti yang mana? Yang D. D. Oke. Lanjut, nomor 8. Informasi yang tidak tepat berdasarkan paragraf di atas yang tidak tepat. Masih ingat jawabannya? Coba kita lihat. Lupa, oke. Informasi yang tidak tepat. Coba. yang E teh. Yang E, kini Kalau Gunung saya Anak gitu. Krakatau hilang tidak tersisa. Coba ada nggak pernyataan seperti itu? Kalau yang pernyataan yang tidak sesuai kan tinggal kayak gitu. Kalau ini ada nih. Tidak Gunung ada, Anak Krakatau. Oke. Anak Krakatau masih ada. Oke. Berarti jawabannya betul. Yang E ya. Yang E. Oke. Lanjut nih, teks terakhir, 5 menit terakhir. BMKG ngomongin Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah satu-satunya pulau di Indonesia dengan aktivitas kegempaan relatif rendah. Oke, itu ya. Secara garis besar. Oke, banyak ternyata teksnya. Gagasan utama. Gampang nih, karena cuma satu paragraf. Coba. Gagasan utama yang mana? B. B. Oke, gampang ya. Kenapa yang B? Karena karena kalimat utamanya ada di awal. Oke. Dan di kalimat berikutnya itu ada repetisi. Itu Pulau Kalimantan disebut juga. Ada rujukan. Ada rujukan nggak? Ada rujukan. Di Kalimantan. Ada yang diulang. Terus di akhir itu tidak ada kalimat simpulan. Berarti betul yang B.
Kemudian lanjut ke nomor 10. Bagaimanakah cara mengantisipasi terjadinya bencana di Pulau Kalimantan yang berhadapan dengan sumber gempa? Coba jawabannya yang mana? C. C. Menyiapkan tata ruang pantai agar masyarakat lebih aman. Coba yang mana? Yang mana sih? Oke. Ada kan di teksnya ada ya? Ada Iya, C ada. yang di Di bawah. bawah. Yang mana sih? Di Oke. bawah. Oh, ini nih. Menyiapkan tata ruang pantai agar masyarakat pesisir lebih aman dalam menghadapi ancaman tsunami. Oke, betul ya, berarti ada. Yang C. Kemudian nomor 11. Makna istilah berumur tersier berdasarkan paragraf di atas. Kalau ini sih pengetahuan banget nih, karena di teks itu tidak disebutkan, hanya bilang aja berumur tersier. Tapi artinya apa? Harus tahu, karena yang dites adalah pengetahuan aja. Nih, yang mana sih berumur tersier itu? Coba kita tandai dulu. Mana? Itu Kak. Gimana itu gitu gimana? Sebentar dibaca dulu ah. Yang itu loh. Yang mana loh? Jumlah sesar aktif. Yang di atas? Coba dong, bantu dong. Yang mana? Di bawah Struktur mungkin. sesar. Di- Struktur sesar. Yang tulisannya tersier. Coba. Sangat membantu Lutfi. Coba. Sebentar. Nanti habis waktunya. Kalau masih relatif lebih aman, catatan sejarah merusak jumlah sesar. Nggak ada nih, coba. Oh, di bawah berumur tersier. Cari ah. Ada teh. Ada. Di bawah. Di Iya, bawah. nanti nggak ketemu. Ada. Di bawah. Oh, iya ini. Oke. Terima kasih bantuannya loh ya. Berumur tersiernya di bawah mana gitu ya. Coba kita baca. Tidak hanya itu, beberapa struktur sesar di Kalimantan kondisinya sudah berumur tersier, sehingga banyak segmentasinya yang sudah tidak aktif lagi. Tersier, jelas sudah lama, tapi rentangnya berapa lama? Coba, kemarin nebak apa? Nebak sih pasti kalau ini. Iya, pasti. Iya. 65. Coba. Lebih dari 10 juta. Iya. 10 juta. 10 tahun. Berumur tersier itu artinya berumur kira-kira dari 65 juta tahun sampai dengan 50 juta tahun yang lalu. Yang A jawabannya. Kalau ini gimana ya? Karena ini ya sesuai pemahaman masing-masing ya, yang dites adalah pengetahuan. Jadi nggak tahu juga nih. Jadi Lebih ke pasti nebak feeling. kalau ini. Iya, lebih ke feeling. Kalau yang ini, karena kalau kosakata seperti makna kata itu harus tahu gitu. Jadi nggak ada di teksnya. Nah, coba. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai struktur sesar? Berdasarkan konteks. Kita tahu ada konteksnya, berbicara tentang gempa. Berarti di sini, meskipun kita misalnya nggak tahu nih maknanya, tapi kita bisa nebaklah seenggaknya yang ke arah sana gitu, karena ngomongnya tentang gempa. Berarti yang ini yang mana? Bergeser. Yang bergeser. Bergerak. Iya, struktur sesar itu adalah struktur yang bergeser. Gitu. Kenapa bergeser bukan bergerak? Karena itu udah ada istilahnya, namanya struktur sesar itu adalah struktur yang bergerak gitu. Itu mah sudah bakunya seperti itu emang maknanya. Jadi jawabannya yang A. Oke. Struktur yang bergeser. Begitu teman-teman. Bahas ya akhirnya. PBM dan PPU alhamdulillah terbahas ya. Semoga teman-teman bisa paham ya. Nanti Iya. kita belajar lagi materi untuk berikutnya. Nah, untuk hari ini alhamdulillah sudah terbahas. Mungkin Teteh cukupkan sampai sini ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kaulan. Oh ya, Kaulan di sini ada beberapa peserta. Karena kita dari koordinator LC kan diarahkan untuk pemenuhan nilai ya Kak. Iya. Jadi setiap peserta tuh harus ada nilai pretest dan posttestnya. Jadi ada beberapa nih Kak di kelas sosum 2 tuh yang masih belum memenuhi. Iya. Ada 5 orang untuk yang belum pretest dan posttest, ada pretest 1 orang dan posttest 1 orang.
Nah, itu kemarin tuh sudah saya arahkan ya Kak, link yang Kakak berikan. Tapi ada keluhan, mungkin Dimas. Halo Dimas. Iya teh. Ya, Dimas bisa Gimana? langsung tanyakan ke Kang Wulan, apa kendala yang dialami ketika mau melakukan itu, pretest dan post-testnya? Kak Wulan itu yang kuisis itu kan Kak? Iya, betul. Materi 1. Coba Saya kenapa? kemarin tuh ada kendala yang pas pencet kuisisnya langsung jadi guru, nggak bisa jadi murid. Ada di situ kan ada mode siswa. Mode Iya. siswanya bisa nggak? Nggak bisa, harus Nggak ada bisa. kode. Harus ada kode. Nah, kemarin kodenya udah belum Teh? Udah dikasih belum Teh? Udah di-share ya, Dimas, di grup ada. Nah, udah ada yang masukin juga nih Kak, kode dari Zian. Halo Zian. Iya, Teh. Nah, Zian mungkin, aduh, maaf deh Teh Wulan, Zian tuh lagi sakit, mungkin nanti menjelaskannya agak sedikit ini. Oh iya, Teh. Iya. Zian juga kemarin sudah masukkan kode ya? Ya udah, Teh. Cuman kesalahan terus. Kesalahan terus. Oh gitu. Gimana ya kalau misalnya Halo Teh, gimana Teh? Iya. Tadi katanya masih ada kesalahan gitu Kak, katanya ketika masukkan kode dan gitunya. Bagaimana ya Kak solusinya? Iya, agar Oh, kalau misalnya sekarang dimulai bisa nggak Teh? Kalau misalnya Saya bisa. sekarang nih. Oke, sebentar. tapi Sekarang masih dibuat ada dulu. beberapa yang nggak hadir Kak. Tadi kayak seperti Susi izin. Jadi masih ya, jadi masih tidak bisa seluruhnya, tapi bisa aja sih Kak yang ada hadir di sini untuk mengerjakan dulu. Berarti ditugaskan aja Teh, bisa kok ditugaskan nanti. Oh iya, oke. Itu masuknya ke tugas kan biasanya kalau kuis itu live quiz. Tapi Iya. di sini ditugaskan aja. Jadi nggak apa-apa bisa menyusul. Linknya sebentar. Karena pembelajaran sesi berikutnya akan dimulai sebentar lagi. Sebentar ya. Kakak stay aja di sini ya. Dan untuk KA Linknya mau di-share sekarang aja Teh atau gimana? Boleh Teh, boleh di sini, boleh ke saya gitu via personal chat, nanti saya share di grup. Oke, gitu. Iya. Ya, boleh Teh. Nanti aja Teh, ini takutnya lama nanti jadinya jadi homework gitu. Nanti dikasih tentang waktu. Ya. Tapi nggak boleh lebih dari sehari ya Teh? Iya, dibatas aja Ya. Kak, paling sama saya nanti dibatas sampai jam 5 sore. Ya, gitu Teh. Ya, gitu aja Teh. Makasih banyak Kak, Bulan. Ya. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah pembelajaran sesi pertama ini telah selesai. Semoga teman-teman di sini bisa menangkap pematerian dari Kak Wulan dengan baik ya.